Bismillah. Keluar kok. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Qawaidu wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atin Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan kaidah ke-16 yang bahasa Arabnya kata Syekh al-qaidatu as-sadisata asyara al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnunun. Kaidah ke-16, berbuat adil hukumnya wajib dalam segala sesuatu, wal fadlu masnunun, memberikan tambahan atau bonus hukumnya dianjurkan. Kita baca penjelasan Syekh tentang kaidah ini. Berkata Syekh rahimahullah, al-qaidatu as-sadisata asyrata al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnunun. Berbuat adil wajib dalam segala sesuatu dan berikan tambahan hukumnya dianjurkan. Kata beliau, al-adlu an tu'tiya ma 'alaika kama tutlabu kama tatlubu malaka. Adil itu adalah engkau menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, menjadi tanggunganmu, sebagaimana engkau menuntut apa yang menjadi hakmu. Nah, jadi semua syariat yang Allah wajibkan itulah yang adil. Salat 5 waktu itulah yang adil. Tambahannya itu dianjurkan, misalnya salat tahiyatul masjid, nanti akan disebutkan oleh Syekh. Wal fadlu huwal ihsanul asli awi ziyadatu 'alal wajib. Sedangkan fadl, tambahan, adalah kebaikan atau tambahan dari sesuatu yang wajib. Dalil tentang kaidah ini, tentang wajibnya kita berbuat adil dalam segala keadaan, kata Allah Azza wa Jalla, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Damaikanlah dua orang mukmin yang sedang
bertengkar atau dua kelompok kaum muslimin yang sedang perang dengan adil, dan berbuat adillah kalian, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Kalau kalian menghukum orang lain, membalas kezaliman orang lain misalnya, maka hukumlah seperti mereka menghukum kalian. Jadi dalam membalas keburukan itu syaratnya harus sama. Sedangkan fadl dalam membalas keburukan adalah memaafkan. Memaafkan ini termasuk fadl yang dianjurkan. Seperti yang disebutkan dalam ayat Asy-Syura 40 dan seterusnya, kata Allah Azza wa Jalla, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan, keburukan yang semisalnya. Tapi kata Allah, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan malah melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Maka pahalanya, balasannya Allah yang akan menanggungnya. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak suka pada orang-orang yang zalim. Jadi dalil kaidah ini sebenarnya yang lengkap adalah ayat 40 dalam surat Asy-Syura ini, yaitu jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, itulah adil. Balasan keburukan, keburukan yang semisalnya. Nah, faman afa wa aslaha itul fadl. Siapa yang maafkan malah melakukan perbaikan, islah, ini fadl, dianjurkan. Kata Syekh, fa abaha Allahu muqabalatal jani bimisli jinayati. Dalam ayat ini Allah membolehkan kita membalas orang yang melakukan keburukan, jinayah, kriminal pada kita. Boleh kita balas dengan keburukan yang semisalnya. Wa huwal adl. Inilah yang disebut dengan keadilan. Summa nadaba ilal afwi wa huwal fadl. Kemudian Allah memotivasi, menganjurkan untuk memaafkan. Nah, inilah nadb, inilah fadl yang disebut dalam kaidah. Adil wajib, fadl dianjurkan. Wa kadzalika jami'ul muamalat al-adl fiha wajibun. Demikian pula kata Syekh, semua muamalah yang kita lakukan wajib kita berbuat adil dalam muamalah tersebut. Apa itu adil? Wa huwa an tu'tiya ma 'alaik. Yang adil dalam muamalah adalah engkau menunaikan, memberikan apa yang menjadi tanggunganmu. Wa ta'khuzu atau ta'khuza malaka, dan engkau mengambil apa yang menjadi hakmu aja, jangan mengambil lebih. Itu zalim, sudah keluar dari batas keadilan. Jadi keadilan dalam muamalah, kata Syekh, adalah kita menunaikan yang menjadi tanggungan kita dan mengambil yang menjadi hak kita. Wal fadlu fiha mandubun ilaih. Memberikan tambahan dianjurkan juga dalam muamalah. Misalnya kata Allah Azza wa Jalla dalam masalah pernikahan, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan kalian melupakan keutamaan, kemuliaan sesama kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya fadl dalam ayat ini? Kata Syekh, wa huwal afu an ba'dil haqqi wal muhabatu fil muamalah. Memaafkan sebagian hak. Ayat 237 dalam surat Al-Baqarah ini kan berbicara tentang perceraian. Itu dua orang yang sudah menikah, sudah disebutkan maharnya, belum sempat digauli, dicerai oleh suaminya. Nah, faqad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum, kata Allah. Maka suami
tetap wajib membayar minimal separuh dari mahar yang sudah disebut. Illa an ya'fuwa, kecuali kalau si istri yang belum digauli sudah diakad sebenarnya, belum sempat digauli sudah diceraikan oleh suaminya, memaafkan misalnya, nggak usah dibayar maharnya karena ya mungkin belum pernah ketemu juga misalnya, nikahnya jarak jauh misalnya. Nah, au ya'fu walladzi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang berada di tangannya akad nikah maafkan. Ada yang menafsirkan walinya, ada juga yang menafsirkan si suaminya itu, yaitu dia maafkan, dia mengatakan saya bayar aja semuanya maharnya. Ini yang disebut dengan fadl dalam ayat ini, yaitu si suami malah bayar semua maharnya padahal belum sempat menggauli mantan istrinya, itu sudah diceraikan misalnya. Karena sudah disebutkan maharnya, asalnya yang disyariatkan adalah bayar separuh. Kalau tidak disebutkan pada ayat sebelum ayat ini, tidak disebutkan mahar, kemudian belum sempat menggauli, sudah dicerai, itu syariat tidak menentukan berapa jumlahnya harus dibayarkan, berapa maharnya, tapi dikembalikan kepada keadaan si suami. Kalau dia orang yang lapang rezekinya, dianjurkan untuk memberikan yang banyak kepada mantan istrinya yang belum sempat dia apa-apain, sudah dicerai. Kalau dia orang yang sulit hidupnya, ya sesuai dengan kemampuannya. Walal musi qadaruhu, kata Allah, walal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Dianjurkan, kata Syekh, fadl hatta dalam kondisi seperti itu, kondisi sudah nikah, cerai, belum apa-apa, sudah cerai, tetap dianjurkan. Misalnya suami tadi membayar semua maharnya, nggak apa-apa, padahal syariat asalnya cuma mewajibkan separuh aja. Atau pihak istri atau walinya si perempuan mengatakan nggak usah bayar, itu juga fadl dari pihak mereka. Semuanya dianjurkan. Wa baha ta'ala akhdhal haqqi minal wahid minal wajidi fil hal wa amara bi indaril musir wa hadha huwal adl. Dalam masalah hutang piutang, Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang memiliki hak, yaitu pemberi hutang, untuk mengambil haknya kalau si penghutang itu mampu memang sesuai dengan diperjanjikan. Kemudian ternyata yang berhutang tidak mampu, Allah merintahkan kepada yang punya hak, yang meminjamkan duit, untuk inzar, kasih waktu, tunggu sampai si yang berhutang itu mampu. Ini keadilan, kata Allah, kata Syekh. Kemudian Allah memerintahkan, menganjurkan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bersedekah itu lebih baik. Maksudnya bersedekah kepada yang berhutang, kebetulan dalam kondisi sulit, kata para ulama, bisa dipotong separuh hutangnya, dari 10 juta misalnya tinggal bayar 5 juta aja, atau semuanya nggak usah bayar lagi sudah, karena dia sudah tidak mampu. Itu semua masuk dalam wa antasaddaqu khairul lakum. Itu fadl, dianjurkan aja hukumnya sih. Yang wajib itu adalah adil, yaitu menarik hutang, kita menagih hutang kalau yang mengutang itu mampu, atau kalau dia tidak mampu, yang wajib bagi kita termasuk sikap adil adalah kita memberikan tenggang waktu kepada dia. Nah, fa in kana zu usratin, kata Allah, fa nadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu lagi keadaan sulit, maka wajib si pemberi hutang untuk menunggu sampai yang berhutang itu diberikan kemudahan. Ini diantara contoh-contoh penerapan kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini berlaku dalam semua urusan agama kita. Wa baha mukhalatatal yatim fi at-ta'ami was-sarab wa tawabiha ala wajhil adl wa nadaba ila al-fadl wal ihtiyar. Kepada ini berkaitan dengan wali yatim. Jadi anak yatim punya harta, hartanya diurusi oleh walinya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan si wali untuk sama-sama
anak yatim, makanannya sama, diambil juga dari hartanya anak yatim itu. Apalagi kalau walinya itu memang atau yang mengurusi anak yatim tersebut hidupnya susah juga, maka boleh mengambil seperlunya, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menganjurkan sebaiknya jangan, apalagi kalau tidak butuh. Kata Allah Azza wa Jalla, wa antu khalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Itu lebih jelasnya dalam surat An-Nisa sebenarnya ayatnya ini. Faman kana ghaniyan, kata Allah, falyasta'fif. Siapa yang dia kaya, sebenarnya dia tidak butuh pada hartanya anak yatim, maka hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, jangan memakai harta tersebut sama sekali. Nah, waman kana faqiran, kalau ternyata dia fakir, falyakul bil ma'ruf, kata Allah. Hendaknya dia makan dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia ambil dari harta itu, atau sesuai dengan ya kerjanya dia lah, kecapean dia, pengorbanannya dia, misalnya dalam mengurusi anak yatim, berapa layaknya dia dapat, itu yang dia ambil misalnya. Tapi yang Allah anjurkan itu falista'fif, hendaknya menjaga diri istilahnya. Ini disebut oleh Syekh mirip dengan ayat dalam ayat surat Al-Baqarah 220, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian makan atau mencampurkan harta mereka dengan harta kalian dalam hal yang kalian butuhkan, anak yatim, kalian makan sama-sama mereka, maka mereka itu sebenarnya saudara-saudara kalian, kata Allah. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Ketahuilah Allah tahu siapa yang berbuat kerusakan, siapa yang ingin melakukan perbaikan, termasuk dalam mengurusi hartanya anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian susah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tentang had, qisas yang berlaku pada syariat orang sebelum kita, juga kepada syariat agama kita. Kata Allah Azza wa Jalla, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs. Dan kami tetapkan, kami wajibkan di dalam Taurat itu bahwa yang membunuh jiwa juga dikisos, dibunuh juga. Wal aina bil ain, yang merusak mata orang misalnya, matanya juga dirusak. Ini wal anfa bil anf, merusak hidungnya orang, hidungnya juga, si perusak kita akan dirusak juga. Demikian pula telinga, gigi, melukai, semua Allah tetap wajibkan kisos. Fahadha adlun, inilah yang adil, kata Syekh. Summa qala faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Siapa yang bersedekah, memaafkan, misalnya yang zalim, dia maafkan, tidak ditegakkan kisos. Nah, tapi masalah itu dilihat maslahatnya, tapi dianjurkan kita memaafkan orang yang berbuat zalim pada kita. Ini yang disebut dengan fadl. Kata Allah, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Ini berkaitan dalam penerapan qisas, bahwa menuntut hak itu sebenarnya itulah yang adil, sesuai dengan ditetapkan syariat. Menuntut hak untuk ditegakkan had, itulah yang adil, karena itu hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita memaafkan dianjurkan juga. Itu yang disebut fadl, yang masuk dalam pembahasan kaidah ini. Wal fadlu masnunun, kata Syekh. Wa qala ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka orang terang-terangan berbicara, mengucapkan ucapan yang buruk, kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi boleh misalnya mendoakan keburukan pada orang yang menzaliminya, atau mencaci maki, misalnya melaknat. Ini kata Syekh, fahuwa mubah, boleh orang yang zalimi, tapi dianjurkan. Wa ma'adzalika hassa 'alal fadl fi qawlihi, bersama dengan ini Allah menganjurkan kepada yang lebih utama dalam firman-Nya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun
ka'annahu waliyun hamid. Kata Allah, tidak sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik, atau kebaikan dengan lebih baik. Kalau seperti itu, hatta orang yang kata Allah Azza wa Jalla sebelumnya antara kamu dengan dia ada permusuhan, akan menjadi teman akrab, waliyun hamim. Dia berbuat buruk pada kita, kita balas dengan kebaikan, atau dia berbuat baik, kita balas dengan lebih baik. Itu idfa billati hiya ahsan. Ini yang dianjurkan oleh syariat. Walaupun tadi dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla mendoakan keburukan, misalnya orang berbuat buruk kepada kita, itu yang adil. Tapi yang fadlnya adalah kita malah berbuat baik kepada yang menzalimi kita misalnya. Ini di antara contoh penerapan, contoh-contoh kaidah ini semua dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Fal adlu wal fadlu maqamani lil munsifina as-sabiqin was-sabiqin wa man qasara dunahuma fahuwa minaz zalimin. Adl dan fadl itu adalah dua kedudukan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang insaf istilahnya. Siapa yang tidak bisa melakukan hal itu, maka dia pasti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Wa min furu'i hadzal asl al-ibadah. Masuk juga dalam kaidah ini, semua ibadah dalam agama kita, apa yang secara asal ditetapkan oleh syariat, itulah yang adil. Seperti bersuci, salat, puasa, haji dan selainnya. Salat 5 waktu, itulah yang adil. Istilahnya nanti akan disebutkan oleh Syekh. Puasa Ramadan itu asalnya. Mau tambahan puasa lain, itu yang disebut dengan fadl, dianjurkan. Tapi kalau masalah ibadah pada asalnya, tetap memperhatikan apa yang sudah dibahas di kaidah-kaidah sebelumnya, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha mujzi wa huwa alladhi yaqtasiru ala ma yajibu fil ibadati wa yalzam wa huwa al-adl. Di antara ibadah itu ada yang disebut ijza. Ijza itu sudah dianggap sah, yaitu seseorang melakukan sebuah ibadah sebatas yang wajib-wajib aja, seperti dalam sholat, dalam baca surat dia cuma baca surat Al-Fatihah aja, tidak baca surat lain. Kemudian zikirnya ketika ruku 1 kali aja. Nah, sujud juga seperti itu, sekali aja, subhan rabbiyal a'la aja misalnya, subhan rabbiyal azim sekali aja. Maka mungkin agak cepat itu salatnya, tapi itulah qadar mujzi istilahnya, salatnya sah dan itulah yang adil. Baca lebih banyak tasbihnya misalnya, itulah yang fadl, yang disunahkan 3 kali misalnya. Baca surat lain setelah Al-Fatihah. Ini diantara penerapan kaidah ini dalam bentuk ibadah. Atau tadi salat yang wajib itu 5 kali sehari semalam, tambahannya itu yang fadl. Sebagaimana ada sahabat yang bertanya, apa salat yang Allah wajibkan kepada saya? Kata Rasulullah SAW, kamu salat 5 kali sehari semalam. Apakah ada kewajiban salat lain? Tidak ada, katanya. Kata orang itu, saya tidak akan menambah dari hal itu. Itu menunjukkan dalam riwayat lain, illa anta tawwah, kecuali kamu mau melakukan ibadah salat yang sunnah, yang merupakan tambahan. Wa minha kamilun, di antara ibadah itu ada yang sempurna, ya ini fadl, huwa al-ittihan wa huwa al-ityanu bil mustahabatil ibadati ba'da takmil wajibat, yaitu melakukan hal-hal yang disunahkan dalam ibadah setelah dia menyempurnakan yang diwajibkan. Salat tadi misalnya, yang wajib kan baca Al-Fatihah, yang rukunnya misalnya. Setelah itu dia tambah lagi baca surat lain. Ini yang lebih sempurna. Mandi junub atau mandi besar istilahnya. Asalnya wajib itu yang penting sudah diniatkan dan air mengenai seluruh kulit kita. Mau yang sempurna, ya ikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berwudu dulu, kemudian menyiram anggota badan yang kanan dulu, baru yang kiri, menyela-nyelahi rambut. Itu
yang kamil istilahnya. Dalam kaidah kita ini masuk dalam fadl dia. Tidak wajib sebenarnya. Nah, wa kullu ma asbaha hadhihi masail yajri hadzal majrah. Setiap yang mirip dengan permasalahan ini maka masuk dalam kaidah ini pembahasannya. Pokoknya yang dibataskan oleh syariat itu yang asalnya itu yang adil, tambahannya apalagi ada dalilnya itu hanya dianjurkan pada asalnya. Ini pembahasan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di sini kita bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Ini hukumnya gini gimana? Ya, itu nggak wajib masalahnya misalnya kan. Yang adil, yang wajib itu seperti ini aja, tidak masalah. Yang penting bukan mengingkari kewajibannya. Di antara kaidah agung dalam agama kita adalah berbuat adil hukumnya wajib dalam segala sesuatu, memberikan bonus atau tambahan dianjurkan. Sunnah. Adil adalah memberikan atau melakukan apa yang dituntut darimu serta mengambil apa yang menjadi hakmu, sedangkan fadl adalah kadar tambahan dari yang wajib. Kaidah ini mencakup hal yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam muamalah, jadi termasuk kaidah umum, bukan kaidah fikih aja. Setiap kewajiban ditetapkan oleh syariat itulah yang adil, sedangkan disunahkan itu merupakan tambahan atau kesempurnaan. Nah, ternyata dapat satu kaidah aja. Kita lanjutkan, sebenarnya kaidah berikutnya pendek. Kaidah ke-17. Kata Syekh, man ta'ajjala syai'an. Tinggal 5 menit, kita baca cepat. Qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia akan dihukum dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Nah, ini kaidah umum juga, tapi agak jarang disebutkan oleh orang. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Kita baca perkataan Syekh. Kata beliau, wa dzalika anna al-'abda mamlukun. Hal ini karena namanya hamba itu dia adalah mamluk, diatur, dikuasai, diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tahta ahkami rabbih, laisa lahu minal amri syai'un. Dia berada di bawah ketentuan hukum-hukum aturan Rabbnya. Dia tidak memiliki aturan tersendiri pada asalnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi laki-laki beriman dan wanita beriman jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, dia masih punya pilihan lain dalam urusannya. Ini kita pernah bahas, ayat ini berkaitan dengan pernikahan. Itu Rasulullah SAW melamar Zainab bintu Jahsh, tapi dia lamar untuk budaknya, untuk anaknya budaknya, untuk Usama, untuk Zaid, mantan budaknya. Nah, sedangkan Zainab itu wanita Quraisy terhormat, Zaid mantan budak tidak terhormat. Bukan budak pun juga tidak terhormat, maksudnya dia bukan dari Quraisy secara nasab, jauh lebih terhormat Zainab, sehingga saudaranya kayaknya menolak awalnya. Dia kira kalau Rasulullah SAW yang lamar insya Allah pasti diterima. Tapi ternyata yang dilamar untuk orang kesayangan Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat seperti ini, bahwa tidak pantas laki-laki beriman, wanita beriman kalau Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, mereka punya pilihan lain. Maksudnya kita itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla, diatur oleh syariat. Fa idza ta'ajjala al-umur allati yatarattabu 'alaiha hukmun syar'iyyun qabla wujudi asbabiha sahihati lam yufid syai'an wa uqiba bi naqidi qasdihi. Jika seseorang itu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang syariat menjadikan sebab-sebab tertentu agar seorang bisa mendapatkan hal itu,
tapi ada orang dia ingin sebelum sebab itu ada sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan dihukum kebalikan dari keinginannya. Contohnya kata Syekh, hirmanu qatilil miras. Hirmanu qatil al miras. Seorang ahli waris, anak misalnya yang membunuh bapaknya tidak mendapatkan warisan. Dia dihalangi dari mendapatkan warisan. Karena ini biasanya gini, dia memang ingin cepat-cepat dapatkan warisan. Kita pernah sampaikan dalam kajian faraid ini. Mungkin anaknya miskin gitu, sudah nikah, hidupnya susah. Bapaknya konglomerat misalnya. Enggak mati-mati, enggak dikasih juga anaknya. Jadi uangnya banyak mungkin. Tapi anaknya enggak dikasih juga, memang anaknya mungkin kurang baik. Jadi anaknya itu biar cepat-cepat dapat warisan, bapaknya dia bunuh, dia racuni atau dia jebak misalnya, naudzubillah. Karena dia tahu kalau bapaknya mati, hanya dia ahli warisnya misalnya. Langsung kayak mendadak. Ini dia terburu-buru untuk mendapatkan apa yang sebenarnya jadi haknya dia. Tapi untuk mendapatkan haknya itu ada sebabnya yang dijadikan oleh syariat. Walaupun dia mengklaim bahwa dia tidak sengaja membunuh bapaknya, menurut pendapat yang paling benar dalam masalah ini, hukumnya sama, yang sengaja dengan yang tidak sengaja. Karena kalau diterima klaim tidak sengaja, wah ini bahaya, semua orang nanti akan mengaku seperti itu. Saya nggak sengaja katanya. Padahal sebenarnya dia sengaja. Ini mazhabnya Imam Malik yang menyamakan. Nah, demikian pula yang diberikan wasiat. Misalnya, dia tahu bahwa si fulan telah mewasiatkan sepertiga dari hartanya untuk dia. Tapi kok nggak mati-mati? Namanya wasiat itu kan ditunaikan setelah meninggal juga. Dan mati-mati yang beri wasiat. Biar cepat-cepat dia dapatkan, dia bunuh misalnya. Atau dia melakukan sebab agar si pemberi wasiat itu dibunuh atau mati. Ini juga sama hukumnya. Dia tidak diberikan wasiat. Atau mudabbir. Mudabbir itu budak yang merdeka setelah tuannya meninggal. Jadi tuannya mengatakan, kamu merdeka setelah saya meninggal dunia. Jadi budak ini nunggu lu nggak mati-mati juga katanya. Padahal dia sudah ingin merdeka. Biar cepat-cepat dia melakukan pembunuhan misalnya. Ini batal memerdekakannya kalau dia melakukan tindakan seperti itu. Sebab matinya tuannya dia misalnya melakukannya. Sama juga orang yang menceraikan istrinya ketika dia dalam kondisi istrinya itu atau dia sendiri dalam kondisi sakit, sudah mau meninggal dunia. Jadi biar istrinya tidak dapat warisan, misalnya dia ceraikan. Dia sudah tahu, dokter sudah vonis bahwa kayaknya sudah nggak bisa sembuh katanya, kena corona dan komplikasi yang lainnya. Usianya sudah tua juga misalnya. Ini akhirnya dia biar istrinya nggak dapat, karena mungkin ternyata ketika sakit istrinya nggak memperhatikan dia, biar istrinya nggak dapat warisan, dia cerai aja, langsung talak 3. Kalau sudah talak 3 kan talak bain, nggak dapat warisan. Ini kalau kondisi seperti ini, kata Syekh, tarisu minhu walau kharajat minal iddah. Bahkan seandainya sebaliknya ternyata yang sakit itu, yang mentalak itu mati, sehat, yang mati malah istrinya pada saat itu, maka si suaminya ini malah nggak mewarisi istrinya, karena tadi dia melakukan sebab seperti itu kata para ulama. Dan kalau si suaminya yang mentalaknya tadi meninggal benaran, istrinya tetap mendapatkan warisan kata si, walaupun sudah selesai iddahnya. Termasuk dalam kaidah ini kata Syekh, siapa yang tergesa-gesa menunaikan syahwatnya yang haram di dunia, maka dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Ini semua orang kafir. Mereka sekarang misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu mereka tidak akan mendapatkan di akhirat memang. Juga orang mukmin pada saat seperti itu.
Nah, mengharamkan khamar, pakaian yang diharamkan, menghalalkan itu misalnya emas bagi laki-laki, itu di akhirat kata Rasulullah SAW dia tidak akan mendapatkannya. Karena man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Kemudian ayat 20 dalam Al-Ahqaf ini tentang orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika orang-orang kafir dibawa ke neraka, dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan thayyibat, kenikmatan-kenikmatan yang harusnya kalian dapatkan mungkin di akhirat. Sebenarnya ketika di dunia kalian sudah habiskan, sudah nikmati, dan kalian bersenang-senang dengannya. Pada hari ini fal yauma tujzauna adzabal hun, kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Jadi semua yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, dia tidak akan dapatkan nanti di akhirat itu. Misalnya emas tadi, khamar, termasuk minumannya penduduk surga kan khamar. Siapa yang menghalalkan di dunia, dia tidak akan mendapatkannya di akhirat. Ini masuk dalam kaidah ini. Wa yuqabilu hadzal asl aslun akhar wa huwa anna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu wa lam yajid faqdahu. Lawan dari kaidah ini, kaidah lain juga, tapi kayaknya enggak dibahas oleh Syekh, disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu. Nah, dari ini dibuktikan oleh teman-teman kita, misalnya yang kerja di lembaga-lembaga ribawi, dia resign, diganti dengan lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Baik itu dari sisi gajinya, apalagi dari sisi ketenangan hidup. Mereka rasakan benaran itu ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Seorang mukmin wajib memiliki sikap tunduk dan patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum terwujudnya syarat hal tersebut, maka dia dihukum dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Siapa yang membunuh ahli warisnya agar cepat mendapatkan warisan, maka dia dihukum dengan tidak diberikan warisan sama sekali. Ini contoh penerapan kaidah ini sebenarnya. Termasuk dalam kaidah ini adalah keadaan orang kafir yang menghalalkan atau menikmati hal-hal yang Allah haramkan di dunia. Maksudnya mereka tidak akan mendapatkannya di akhirat kelak. Nanti kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.